Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Sosok ini baru saja muncul ketika bau yang sangat pekat menyebar. Namun, dua orang di dalam gua itu bukanlah orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil merusak pikiran mereka. Roh ganas itu baru saja muncul saat melihat Xiao Yan dan Tianhuo Zunze. Mungkin karena telah ditangkap terakhir kali melihat orang-orang ini, tetapi sebenarnya tidak menerkam mereka. Sebaliknya, itu berbalik, berubah menjadi bayangan darah yang melesat keluar dari gua. Tampaknya takut pada mereka dan benar-benar berusaha melarikan diri. HMPH, kamu ingin kabur? Tianhuo Zunze mendengus dingin saat melihat tindakan roh yang ganas itu. Tangannya terkepal dan api jantung yang jatuh di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat bergegas keluar. Akhirnya, ia berhasil menutup jalan keluar gua sebelum sosok darah itu mencapainya. Ketakutan melintas di mata berwarna darah dari roh ganas itu ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, instingnya mengatakan bahwa jaring api tak terlihat di depannya ini akan menyebabkan kerusakan besar. Sosok darah yang bergegas itu dengan paksa menghentikan tubuh pengisiannya di tengah pekikan yang menusuk telinga. Setelah itu, ia menghentikan tubuhnya di tempat yang hanya berjarak 5 kaki dari jaring api. Tubuhnya berhenti, tetapi sebelum sosok darah itu bisa bersukacita, Tianhuo Zunze melambaikan lengan bajunya. Orang bisa menyaksikan jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, menyerang ke depan. Jaring melilit roh yang ganas, yang tidak bisa mundur tepat waktu. Ci! Jaring api baru saja melakukan kontak dengan tubuh roh ganas itu ketika itu segera mengeluarkan gelombang kabut putih. Suara Cici berulang kali muncul. Itu juga diiringi dengan perjuangan habis-habisan dari semangat yang ganas. Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, api hati yang jatuh dapat memengaruhi rohnya. Sulit untuk menghindari rasa sakit yang membakar yang berasal dari roh seseorang. Gelombang kabut berwarna darah kental melonjak dari tubuh roh yang ganas saat itu berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaring api tak terlihat di sekitarnya. Mereka mulai saling mengikis dengan kejam dan kejam. HMPH. Ekspresi dingin melintas di mata Tianhuo Zunze ketika dia melihat pembalasan dari roh yang ganas itu. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai menyusut perlahan. Sementara jaring api ini menyusut, tubuh roh ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. Xiao Yan, tingkatkan kekuatan api hati jatuh. Tianhuo Zunze tiba-tiba berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut. Xiao Yan, yang sudah menunggu perintah di samping, segera menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gelombang douki ditembakkan. Akhirnya, itu mendarat di jaring api. Douki dengan cepat ditelan oleh jaring api. Setelah konsumsi jaringan api douki, nyala api tak terlihat yang tersisa di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh ganas di dalam berulang kali mengeluarkan pekikan geram karena memanggang. Tidak peduli seberapa kuat dia berjuang, terlalu sulit untuk melarikan diri dari pengekang jaring api. Terus perkuat itu. Tianhuo Zunze melirik roh yang masih berjuang dan memerintah dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiao Yan tenang. 10 jarinya menjentikkan berulang kali dan banyak pilar douki meletus. Akhirnya, mereka benar-benar bergabung dengan jaring api. Dengan tambahan lebih banyak douki, suhu api hati jatuh menjadi menakutkan. Pada akhirnya, roh yang ganas akhirnya meletus di tengah tangisan sengsara yang tajam, dan berubah menjadi kabut berwarna darah kental yang melayang di dalam jaring api. Tianhuo Zunze menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Segel di tangannya berubah dan jaring api perlahan-lahan menyebar. Itu segera diaglomerasi menjadi kuali setinggi 10 kaki yang terbuat dari api. Sekelompok kabut berwarna darah kental terjebak di dalam kuali. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mempelajari metode cerdik Tianhuo Zunze untuk menggumpalkan kuali api. Dia memang layak sebelumnya menjadi seorang elit Douzun. Xiao Yan mengakui bahwa metode pengendalian apinya jauh lebih rendah darinya. Tianhuo Zunze memang pantas mendapatkan namanya. TL, Tianhuo berarti api langit.
Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan kabut darah kental perlahan menjadi pucat. Xiao Yan tahu bahwa selama warna darah di dalamnya benar-benar dimurnikan, roh yang ganas akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempurnaan semacam itu agak lambat. Sepertinya seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memurnikan roh ganas dengan kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya, saya ingin Anda membantu saya menjaga kuali api ini. Aku yang sekarang tidak mampu menahan kelelahan dari kuali api ini. Wajah Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman saat dia melihat kabut berwarna darah, perlahan disempurnakan di dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. "Aye, Pak Tua Yao, kamu bisa santai saja." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Nyala api dikendalikan oleh Tianhuo Zunze. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan douki yang cukup untuk melakukan manuver api hati jatuh. Ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan mentalnya. Tianhuo Zunze juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Benang kekuatan spiritual keluar dan mengendalikan nyala api di dalam kuali api untuk melanjutkan penyempurnaan. Xiao Yan sekali lagi menuangkan gelombang douki ke dalam kuali api saat melihat Tianhuo Zunze menutup matanya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan bambu coklat keabu-abuan biasa muncul di tangannya. Boneka setan langit. Gulungan ini secara alami merupakan harta karun yang diperoleh Xiao Yan dari merampok gudang lembah api iblis. Keterampilan boneka yang terekam di dalamnya menyebabkan dia menjadi sangat penasaran. Jari Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang tertulis di atasnya mulai memasuki kepala Xiao Yan satu persatu sebelum meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan. Gua itu perlahan turun ke dalam keheningan. Tianhuo Zunze memusatkan perhatiannya pada nyala api yang memurnikan semangat ganas sementara Xiao Yan telah mengalihkan perhatiannya ke dunia misterius yang terekam di dalam gulungan bambu. Suasana tenang ini berlanjut sekitar 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan pulih dari suara desakan Tianhuo Zunze. Dia segera tersenyum malu dan buru-buru memanggil gelombang douki untuk dilemparkan ke kuali api. Setelah 1 jam belajar, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tentang boneka setan langit ini. Jika seseorang ingin menyempurnakan hal ini, seseorang harus memiliki 3 bahan utama yang tertulis dalam pendahuluan: mayat, monster core, dan roh. Tentu saja, selain ini, seseorang akan membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk membuat tubuh boneka lebih tangguh. Xiao Yan mengetuk gulungan bambu itu dengan lembut di lengannya. Dia secara bertahap tenggelam dalam pikirannya. Dia pada dasarnya memiliki semua hal ini. Untuk mayat, dia memiliki tubuh Yunshan dan hantu setan tanah tua. Untuk monster core, afinitas api peringkat 7 monster core harus bisa melakukan trik. Untuk roh, dasi pelindung dari aula jiwa yang dia peroleh dari Kekaisaran Chuyun saat itu adalah pengganti terbaik. Xiao Yan juga memiliki beberapa bahan logam khusus di cincin penyimpanannya. Karena dia adalah seorang alkemis, itu adalah kebiasaannya untuk mengumpulkan berbagai macam barang. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan tentang roh. Dia menjabat tangannya dan botol giok dengan api samar tak terlihat menutupi mulutnya muncul di tangannya. Ada seutas benang riak spiritual yang samar-samar merembes keluar darinya. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan menghilangkan lapisan api. Dia menutup matanya dan kekuatan spiritual membawa suara yang ditransmisikan ke dalam botol giok. Han Feng, tahukah kamu tempat Hall of Souls memenjarakan guru? Haha, Xiao Yan. Apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua yang tidak akan mati itu? Berhenti bermimpi. Kemampuan kecil Anda ini seperti semut jika Anda bertemu dengan ahli sejati dari Hall of Souls. Hehe, jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa membiarkan saya keluar dan memohon dengan benar. Saya mungkin tiba-tiba berbelas kasihan dan mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Tawa arogan terdengar dari botol giok. Wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau giok memasuki botol giok.
Segera teriakan menusuk telinga yang menyedihkan dikirim dari botol giok. Berhenti membakar. Apa yang ingin kamu ketahui? Kita bisa membahas masalah ini perlahan. Xiao Yan mengabaikan teriakan ketakutan di dalam botol giok. Dengan sapuan jarinya, api tipis sekali lagi menutup mulut botol. Dia kemudian menilai botol giok sebelum memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya. Ketika berhadapan dengan orang seperti itu, akan lebih mudah untuk berbicara jika dia dibiarkan sedikit menderita. Xiao Yan melirik kuali api setelah melakukan semua ini. Kabut darah kental di dalamnya telah memucat secara signifikan. Jelas, penyempurnaan berjalan dengan cukup baik. Tatapan Xiao Yan beralih dari kuali api. Dia bermain dengan gulungan bambu di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, dia masih perlu merawat kuali api. Karenanya, ini bukanlah waktu terbaik untuk memperbaiki hal-hal lain. Tidak akan terlalu terlambat untuk menunggu sampai dia benar-benar menyempurnakan semangat ganas sebelum memulai. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menghembuskan nafas lembut, duduk bersila, dan mulai menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahan di dalam tubuhnya. 3 hari kehalusan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, 2 orang di dalam gua yang menutup mata mereka bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Tatapan mereka terlempar ke kuali api yang melayang di udara. Keduanya merasakan bahwa kabut berwarna darah kental telah benar-benar tersebar. Menggantinya adalah sekelompok uap yang kacau. Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual yang sangat padat dalam uap itu. Akhirnya berhasil disempurnakan. Ekspresi bersemangat melintas di mata Tianhuo Zunze saat dia menatap gas yang tak terlihat. Dia menggerakkan tangannya dan kuali api itu runtuh. Itu segera berubah menjadi sekelompok api tak terlihat, yang mengalir ke Xiao Yan sebelum memasuki tubuhnya. Gugusan gas kacau itu ditelan oleh Tianhuo Zunze setelah mendekatinya. Sosoknya kemudian berguncang dan menjelma menjadi cahaya putih yang memasuki cincin berwarna putih tersebut. Haha, Xiao Yan, kata-kata tidak bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar itu. Aku yang dulu akan datang dan membalas budi ini setelah sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual ini. Selain itu, waktu yang saya butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak lama. Kamu harus lebih berhati-hati. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar tawa Tianhuo Zunze. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan, kalau begitu, aku akan memperbaiki boneka setan langit. Langit malam tertutup cahaya bintang-bintang. Di luar ruangan sepi. Selain suara kodok yang sesekali terdengar, semuanya sunyi senyap. Angin dingin membelit bagian dalam gua yang kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan 2 item keluar dari cincin penyimpanannya. Barang-barang ini mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan debu. 2 mayat yang telah dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak asing dengan kedua mayat ini. Mereka adalah Yunshan dan hantu iblis tanah tua. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang telah dipertahankan dengan ekspresi bahwa mereka. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Yunshan berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan secara bertahap berkurang setelah pembubaran sekte awan berkabut. Selain itu, nasibnya yang menyedihkan hampir tidak dapat menebus apa yang dilakukannya terhadap klan Xiao. Ketika membandingkan 2 mayat, kekuatan Yunshan adalah sekitar 2 hingga 3 bintang Douzong sebelum dia meninggal sementara hantu iblis tanah tua memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Jika seseorang membandingkan mayat mana yang akan digunakan untuk memperbaiki boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Selain itu, Xiao Yan tidak ingin sesuatu dengan penampilan Yunshan mengikuti di sampingnya bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yunshan. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yunshan. Pikirannya agak tidak ada. Sosok anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul di benaknya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang pada sosok itu, menyoroti lekuk tubuh yang bergerak. Yun.
Suara gumaman rendah tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar mengepal saat dia mengingat tatapan rumitnya ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan dalam mata itu, 10% adalah ketidakberdayaan, 10% adalah kesedihan karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia sepertinya masih menyimpan kekejamannya dalam hati. Dia dengan kejam telah menghancurkan semua yang dia miliki. Benang kecil kebencian inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun. Mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengan bajunya mengencang. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan samar pada wanita ini, orang pertama yang melakukan kontak kulit dengannya saat dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kemudaannya. Sejak saat itulah dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak membara yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya. Pertemuan keduanya cukup mengharukan. Namun, tampaknya itu berakhir dengan penderitaan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Misty Cloud Sect dan Yun Shan terhadap klan Xiao. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Misty Cloud Sekte, dia harus melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang terluka parah adalah dia. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Desahan lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan mayat Yun Shan ke cincin penyimpanannya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pemikiran samar-samar tentang menusuk pisau berdarah ke dalam hati seorang wanita yang lemah, yang penuh luka. Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Magia. Benua Douki sangat besar. Mencoba mencari seseorang di lautan luas manusia sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah. Meski perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiao Yan tetap memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia telah menyimpan mayat Yun Shan. Dia tidak ingin secara tidak terduga bertemu dengannya dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka mengikutinya. Guru, setelah murid ini menyelamatkan Anda, murid ini secara pribadi akan membantu Anda menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga berangsur-angsur menjadi jelas saat ekspresi tegas muncul dengan tenang. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan nyala hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api keluar, dan melilit mayat hantu iblis tanah tua. Suhu tinggi dengan cepat mencairkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian hantu iblis tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu yang panas menyebabkan jenazah menjadi merah menyala. Setelah pemanggangan berulang kali ini, benang udara hitam samar keluar dari mayat dan dibakar oleh api hijau giok menjadi ketiadaan. Jenis gas hitam ini adalah sejenis uap mayat. Isinya kemauan pemiliknya ketika dia masih hidup. Jika gas hitam ini tidak dikeluarkan seluruhnya, roh lain akan kesulitan untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan boneka setan langit membutuhkan tubuh, inti monster, dan roh untuk digabungkan dengan mulus. Makanya, uap jenazah ini perlu dikeluarkan.